Di Indonesia seringkali kita menjumpai sapi-sapi yang berpunuk. Persilangan dari bangsa sapi manakah itu? Simak terus. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan pertama kali menonton video dari channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Karena di channel ini teman-teman akan menjadi peternak sukses dengan melihat banyak video-video informasi peternakan di channel ini. Video kali ini merupakan video lanjutan dari pengenalan jenis dan bangsa sapi yang ada di dunia. Namun pada video kali ini kita akan membahas jenis sapi yang berasal dari India atau biasa dikenal dengan sapi zebu. Nah, perbedaan yang menonjol dari sapi zebu ini yaitu memiliki punuk. Jadi sapi ini memiliki punuk di punggung yang sangat terlihat jelas dan berbeda dengan sapi-sapi bangsa jenis lain, termasuk dari bangsa Eropa yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk teman-teman yang belum menonton, silakan klik link yang ada di atas. Kita mulai dari sapi yang pertama, yaitu sapi Brahman. Sapi ini merupakan keturunan dari sapi zebu dengan ciri-ciri fisik, yaitu memiliki tanduk, dan sapi ini berwarna abu-abu muda, total bahkan ada yang berwarna hitam. Kemudian sapi ini juga, seperti yang saya jelaskan, itu memiliki punuk di punggung, di belakang kepala yang merupakan kelanjutan dari otot-otot pundak. Dan punuknya ini teman-teman terbilang cukup besar karena ini adalah ciri khas dari sapi Brahman itu sendiri, punuknya yang tinggi. Berat pada sapi jenis Brahman ini, yaitu pada sapi jantan bisa mencapai 900 kg. Sedangkan pada sapi betina itu bisa mencapai 585 kg. Sehingga sapi ini terbilang medium, bahkan termasuk sapi yang favorit dipelihara peternak-peternak untuk proses penggemukan. Sapi ini juga memiliki kelebihan yang cukup baik, yaitu ketahanan terhadap suhu yang panas, sehingga sangat cocok jika dipelihara di Indonesia ataupun di lingkungan yang suhunya suhu tropis. Kenapa? Karena sapi ini tahan terhadap suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu sapi ini juga tahan terhadap parasit dan penyakit-penyakit pada sapi itu sendiri. Sehingga sapi ini tidak gampang untuk terserang penyakit. Kekurangan dari jenis bangsa Brahman ini yaitu fertilitasnya yang rendah. Jadi untuk menghasilkan anak dari hasil perkawinannya itu sangat rendah. Sehingga untuk hasil dari perkawinan bangsa jenis Brahman ini itu sangat kecil untuk bisa menghasilkan anakan. Kemudian yang kedua yaitu sapi ini tidak tahan terhadap suhu udara yang rendah, sehingga sapi ini tidak akan cocok ataupun produktivitasnya tidak akan baik, tidak akan maksimal ketika dipelihara di lingkungan-lingkungan yang suhu udaranya rendah. Jadi untuk sapi ini tidak akan bisa dipelihara di tempat-tempat yang dingin, misalnya di Eropa, itu kurang cocok. Namun untuk di Indonesia sendiri, sapi ini sudah cukup luas ya dikembangkan, karena sapi ini sudah cukup lama masuk di Indonesia. Sapi India ini masuk di Indonesia itu masih pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga banyak sapi India yang sudah didomestikasi menjadi sapi-sapi lokal. Namun untuk sapi Brahman ini sendiri itu memiliki persilangan di Indonesia itu biasanya disilangkan dengan sapi-sapi Eropa. Salah satunya adalah sapi Angus yang sebelumnya sudah dijelaskan pada video ini. Nama dari persilangan sapi ini adalah Brangus atau Brahman Angus. Dan sapi ini memiliki ciri-ciri memiliki punuk dan berwarna hitam. Ini adalah ciri khasnya dari sapi Brahman dan sapi Angus. Baik teman-teman, kita lanjut ke sapi yang kedua yaitu sapi Ongol. Jenis sapi ini masih dalam golongan sapi zebu. Dengan ciri-ciri fisik bisa dilihat bahwa sapi ini memiliki warna putih abu-abu
bahkan ada yang berwarna hitam. Sapi ini memiliki punuk yang cukup besar dan memiliki lipatan-lipatan kulit di bawah leher yang menggantung atau biasa dikenal dengan gelambir. Jadi sapi ini memiliki gelambir yang cukup besar. Kemudian sapi ini memiliki kepala yang relatif pendek dan melengkung. Bisa dilihat di sini, sapi ini memiliki mata yang besar dan terlihat tenang. Untuk sapi ongol ini, pada berat jantan itu bisa mencapai 600 kg, sedangkan pada betina itu bisa mencapai 450 kg. Untuk sapi ongol ini sendiri sangat-sangat banyak dikembangkan ataupun tersebar di seluruh Indonesia. Itu bisa dilihat dari sapi ini sudah banyak didomestikasi di Indonesia. Misalnya sapi peranakan ongol yang banyak dikembangkan di Pulau Jawa ataupun di Jawa Tengah. Sapi peranakan ongol ini sudah sangat terkenal dan merupakan favorit juga untuk sapi penggemukan yang ada di peternak, di kandang-kandang peternak di Jawa Tengah. Selain itu kita juga bisa lihat di Pulau Sumbawa untuk sapi ongol ini itu sudah dikembangkan di sana, yaitu sapi Sumbawa ongol. Nah, untuk ciri-cirinya itu hampir sama dengan sapi ongol itu sendiri, memiliki punuk, kemudian bergelambir, dan memiliki warna bulu yang putih, abu-abu, bahkan kehitam-hitaman. Mungkin itu teman-teman untuk jenis dan bangsa sapi India. Sebenarnya untuk sapi India itu sendiri itu sangat banyak, namun untuk sapi potong yang ada di Indonesia itu dua jenis ini yang sangat populer dan sangat familiar di kalangan peternak Indonesia. Misalnya kita bisa lihat misalnya sapi Sahiwal ataupun sapi Gir. Itu kebanyakan digunakan dari susunya, digunakan untuk pembuatan keju, pembuatan olahan-olahan susu yang lainnya. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan karena fokus saya pada hari ini, pada video ini, yaitu menjelaskan tentang sapi potong dan persilangannya yang ada di Indonesia. Mungkin itu teman-teman sapi Zebu ataupun sapi India yang saya jelaskan pada hari ini. Silakan like jika teman-teman suka dengan video ini dan subscribe karena teman-teman yang mau belajar beternak secara otodidak, maka channel ini adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next. Bye.